Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Prayoga dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Smart Village dengan AI. Saya tinggal di Desa Telatar Muntilan yang terletak di Jalan Raya Telatar Muntilan, Kawetan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Potensi yang terdapat di desa saya adalah di bidang pertanian, karena banyak orang yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Masalah yang ada di bidang pertanian di desa saya itu adalah tanaman tumbuh kurang maksimal. Bisa disebabkan karena kebutuhan nutrisi pada tanaman tidak terpenuhi atau telat memberikan nutrisi. Masalah yang kedua, lahan pertanian berkurang. Ini bisa disebabkan karena lahan yang seharusnya bisa digunakan untuk pertanian malah digunakan untuk pembangunan rumah. Untuk mengatasi lahan pertanian yang terus berkurang, bisa menggunakan metode budidaya hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Hidroponik ini tidak memakan tempat, jadi cocok untuk mengatasi masalah lahan yang terus berkurang. Yang perlu diperhatikan dari budidaya menggunakan metode hidroponik adalah air dan nutrisinya. Ada 3 hal yang penting. Di sini ada pH, TDS, dan EC. pH itu adalah kadar asam basa dari larutan. Jika nilainya di atas 7, itu termasuk basa. Jika di bawah 7, itu termasuk asam. TDS adalah kepekatan nutrisi di dalam larutan. Untuk EC adalah daya hantar listrik pada suatu larutan. Untuk mengatasi pertumbuhan tanaman yang kurang maksimal, bisa menggunakan perangkat IoT. Memanfaatkan perangkat IoT untuk memantau dan mengatur nutrisi pada metode budidaya hidroponik. Jadi, dengan cara menggunakan IoT, kita dapat memantau dan mengatur secara terus-menerus baik tanaman dan nutrisinya. Jadi, tanaman itu akan tumbuh secara maksimal. Yang alat yang dibutuhkan untuk pembuatan IoT itu seperti Arduino, sensor ESP8266, relay, dan pompa. Arduino di sini berfungsi untuk memproses data. Sensor berfungsi untuk mengambil data. Di sini sensor menggunakan 3, sensor pH, sensor EC, dan sensor TDS. Di sini juga menggunakan ESP8266. Ini berguna untuk menghubungkan perangkat ini ke internet. Jadi kita dapat memantau dan mengatur alat ini melalui internet. Di sini juga ada relay. Di sini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan pompa. Cara kerja perangkat IoT ini kurang lebih seperti ini. Pertama, sensor akan mengambil data dari tampungan air. Kemudian, data yang diambil itu akan dikirim ke Arduino untuk diolah. Karena ini ada ESP8266, jadi alat ini bisa terhubung ke internet. Jadi kita dapat memantau dan mengaturnya melalui internet. Misalkan nutrisinya itu kurang, maka Arduino akan menyalakan relay. Kemudian relay akan menyalakan pompa. Pompa ini akan mengisi tampungan air dengan nutrisi. Jika nutrisinya sudah terpenuhi atau cukup, maka Arduino akan mematikan relay dan relay akan mematikan pompa. Kurang lebih seperti itu. Menggunakan AI. Di sini saya mengambil datanya dari Kaggle tentang kualitas air. Di sini ada banyak kolom, tapi di sini saya akan menggunakan hanya 3 kolom. Jadi yang lain saya hapus. Di sini yang saya gunakan adalah pH.
solid. Solid itu adalah TDS atau nutrisi atau PPM. Dan conductivity. Conductivity ini adalah daya hantar listrik, EC. Pertama saya melihat datanya itu jumlah kolom dan barisnya ada berapa. Setelah itu saya menghilangkan data yang double atau duplikat. Setelah dicek ternyata tidak ada data yang duplikat. Di sini jumlah kolomnya ada 3, jumlah barisnya ada 3276. Saya juga mengecek tipe datanya, ternyata di sini menggunakan float semua. Jadi angka semua di sini. Di sini melihat infonya, jika diperhatikan pH, solid, dan conductivity itu jumlahnya itu tidak sama. Jadi ada kemungkinan ada yang kosong di datanya. Ini adalah data deskripsi datanya yang lebih lengkap untuk jumlah data, rata-rata, nilai minimal, nilai maksimal. Jika diperhatikan nilai minimal dan maksimal itu terlalu jauh jaraknya dengan rata-rata. Jadi ada kemungkinan nanti bisa jadi outlier. Di sini saya akan mengecek apakah ada data yang kosong. Ternyata setelah dicek kolom pH itu ada 491 data yang kosong. Karena kosong, jadi saya harus mengisi datanya. Di sini karena mau mengisi data, saya melihat dulu gambarnya itu seperti apa. pH itu gambarnya itu distribusi normal, jadi diisi dengan nilai rata-rata atau mean. Setelah itu dicek kembali, ternyata sekarang sudah tidak ada data yang kosong. Setelah itu menangani outlier. Di sini ternyata pH ada outlier di bawah dan di atas. Seperti tadi karena nilai minimalnya 0, nilai maksimalnya 14, dan rata-ratanya itu 7. Jadi jaraknya itu terlalu jauh. Jadi nanti yang di bawah 4 itu akan diubah menjadi 4, yang di atas 10 itu akan diubah menjadi 10. Jadi hasilnya seperti ini. Dilakukan ke kolom yang lain juga. TDS seperti ini, EC seperti ini. Kemudian saya mencari kolom dari kebutuhan pH, EC, dan ppm. ppm itu adalah TDS atau nutrisi pada tanaman hidroponik. Jadi di sini jika dilihat pH yang paling rendah itu 5,5, yang tertinggi itu 7 yang dibutuhkan. Untuk ppm atau TDS atau nutrisi itu 560 sampai 3500. Untuk EC itu 0,5 sampai 4. Tapi di sini EC itu satuannya berbeda dengan yang data di Kaggle. Untuk itu menyamakan dulu datanya. Disamakan dulu satuannya. Jadi yang EC ini akan dikalikan 1000 untuk menyamakan satuan dengan yang data yang di Kaggle. Saya ingin menambahkan suatu kolom klasifikasi, suatu kolom kelas saya dari data yang saya ambil ini tentang pH, EC, dan ppm. Jadi di sini saya membuat beberapa kelas kategori gitu. Jika dilihat di sini ada tambahan kolom baru. Di sini saya mengecek isinya. Di sini kelasnya itu ada tindak, pH, EC, pH dan EC, ppm, EC dan ppm, semua pH dan ppm. Jika diperhatikan, itu kelas yang memiliki ppm itu nilainya rendah sekali, ada 4, 3, 1, dan 1. Jadi karena nilainya terlalu rendah, saya memutuskan untuk menghapusnya. Jadi saya yang gunakan hanya yang pH dan EC saja. pH, EC, dan yang tidak. Sini jika diperhatikan hanya tersisa tidak, pH dan EC, EC dan pH kelasnya. Di sini jumlahnya ada
4. Setelah dilihat sudah dihapus yang ada ppm. Karena ppm itu saya hilangin semua, karena jadi tidak berpengaruh pada data pada program yang saya buat ini. Untuk data yang saya ambil ini ternyata ppm tidak berpengaruh. ppm itu solid atau TDS. Jadi di kolom solid saya akan hapus. Di sini jadi yang saya pakai hanya pH dan conductivity. Setelah itu saya melakukan pembagian data train dan tes. Perbandingannya 80% 20%. Jika dilihat datanya itu tidak seimbang antara kelas tidak, pH, EC dan pH dan EC. Jadi saya melakukan smoothing data. Di situ kan datanya yang paling tinggi 1500, yang paling rendah 1300. Jadi jaraknya terlalu jauh. Jadi saya imbangkan datanya berubah menjadi 1500 semua. 1507. Setelah itu melakukan modeling menggunakan KNN. Di sini menggunakan KNN Neighbor Classification classifier dengan n neighbor-nya itu ada 5, jumlahnya ada 5, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk metrik menggunakan Euclidean dan Manhattan. Setelah itu mengecek prediksinya itu berapa persen. Ternyata di sini 98%, berarti ini termasuk bagus. Di sini confuse metricnya seperti ini. Untuk nilai yang diagonal itu adalah yang benar, yang selain diagonal itu yang salah. Yang benar itu 97, 146, 37, 361. Yang salah itu jumlahnya ada 13 data yang salah. Di sini yang lebih detailnya. Setelah itu saya juga menggunakan model SVM. Di sini menggunakan SVC, parameternya menggunakan C-nya 0,1 dan 1, gamanya 0,1 dan 1, untuk kernelnya menggunakan linear, RBF, dan poly. Hasil dari prediksinya itu adalah 97%. Berbeda 1% dengan yang KNN. Confuse metricnya itu seperti ini. Yang benar adalah 97, 144, 37, 359. Yang salah itu jumlahnya ada 17 data. Yang KNN tadi ada 13 data yang salah. Untuk yang SPM ini adalah 17 data yang salah. Ini adalah yang lebih detailnya. Nanti link videonya akan saya taruh di sini. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.